saat share di mana Anda berada dengan Coach Andri di sini, dengan Coach Emil juga, menyambung program kita sebelumnya. Untuk merekap sedikit, waktu awal kita belajar mengenai mindset atau pola pikir, bagaimana kita menanamkan emas atau sesuatu yang baik di dalam otak kita agar kita mengeluarkan emas juga. Lalu kita belajar mengenai emosi. Pada saat kita emosi, apa sebenarnya yang terjadi pada otak kita? Waktu otak kita copot, bagaimana kita menanggulanginya, dan pentingnya emosi dalam membuat keputusan. Nah, dua hal tersebut adalah basis atau landasan awal, dasar dari bagaimana kita ingin mengelola hidup kita agar lebih baik lagi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi yang tidak dibilang berat, ya enggak juga, namun yang cukup penting, which is yang sangat basic, simple dalam mengelola keuangan. Oke, simple money management. Bagaimana kita mengelola keuangan kita agar apa yang kita dapatkan itu bisa multiply itu bisa bertumbuh, berlipat. Betul, lebih baik lagi. Nah, hari ini Coach Emil akan membawakan materi tersebut. Mohon fokus karena hal ini sangat penting untuk mendapatkan fondasi untuk hidup yang lebih baik lagi. Silakan Coach Emil. Thank you. Thank you Coach Andri. So, Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya masih di Coach Andri Bernardi. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang namanya mengatur keuangan. Siapa di sini yang ingin hidupnya lebih sukses? Boleh katakan? Luar biasa. Siapa yang ingin hidupnya lebih kaya, lebih makmur? Angkat tangan. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin sukses, kita tidak mungkin kaya kalau kita tidak bisa mengatur keuangan kita. Karena yang kita pelajari, yang saya dan Coach Andri pelajari adalah kalau kita tidak bisa mengatur keuangan kita, kita sulit untuk bisa hidup makmur. Gimana caranya? Oke. Kalau ngomong cara, kita akan ngomong di balik cara dulu. Ya, kalau cara nanti saya jelaskan caranya. Ada cara pengaturannya. Nah, kalau kita ngomong ada psikologi, ada pola mentalnya. Kalau cuma cara doang, saya kasih tahu caranya, hasilnya bisa beda-beda. Kenapa? Karena caranya sama, psikologi, pola pikirnya berbeda, hasilnya beda. Hari ini saya akan ngomong tentang pola pikirnya dulu. Ya, kayak yang tadi yang pertama kali kita ketemu tentang pola pikir, gitu kan? Nah, sama, kita belajar pola pikirnya dulu. Saya ingin bahas tentang namanya adalah keinginan atau kebutuhan. Nah, coba kita cek sama-sama, teman sekalian. Ada yang namanya keinginan, ada namanya kebutuhan. Coba yuk, kita cek sekarang. Kalau misalkan beli sayur untuk makan, nah itu kebutuhan atau keinginan? Iya, kebutuhan lah, Pak. Lapar belum makan, itu kebutuhan. Betul banget. Nah, saya tanya, beli sayur di pasar atau beli ayam Kentucky? Nah, ayo. Jadi kan sama-sama makan, bukan saya lapar, Pak. Saya lapar nih, Coach. Saya pengen makan nih. Betul. Kalau pengen makan, lebih baik beli sayur di pasar atau beli ayam Kentucky. Ayo. Yang mana kebutuhan, yang mana keinginan? Coba sama-sama dijawab. Itu dia. Kebutuhan adalah kita butuh makan. Makannya apa, kita mau makan apa, itu keinginan. Ya, makan Kentucky, makan ayam crispy itu, ya makan ayam garing itu keinginan. Tapi kalau kita belanja sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan beli beras, beli sayur, beli lauk, beli pauk, nah itu semua adalah kebutuhan. Tapi kalau kita tiba-tiba pengen makan Kentucky, pengen makan apa lagi ya, Pak Sandri ya? Pengen makan apa lagi itu? Ada namanya McDonald atau makan yang lain-lain gitu ya, makan di mall, makan di restoran,
Itu namanya keinginan. Pertanyaan saya adalah, coba Bapak Ibu sekalian cek dulu aja, coba dilihat dulu aja, lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan atau keinginan. Kalau kita sampai nggak tahu hal ini, itu berbahaya banget. Kita selalu melihat bahwa kan saya butuh, kan saya butuh, kan saya butuh. Padahal itu bukan kebutuhan. Itu adalah keinginan. Nah, coba Bapak Ibu sekarang dicek dulu aja, mana yang saya butuh, mana yang saya ingin. Gimana cara ceknya? Nah, ini tolong semuanya wajib lakukan. Tolong sekali lagi, semuanya wajib lakukan. Lakukan apa, Coach Emil? Mulai dari hari ini, setiap pengeluaran uang dicatat. Sekali lagi, setiap uang keluar, mau bayar apapun, tolong ditulis, dicatat. Kasih anak saya Rp1.000 untuk jajan, ditulis. Ya, sekali lagi, kasih uang jajan ke anak, itu kebutuhan atau keinginan? Nah, ayo loh. Ayo, yang mana? Itu kebutuhan atau keinginan? Kalau memang anak ini makan siangnya di sekolah atau makan siang di tempat lain, itu namanya kebutuhan. Tapi kalau dia makan siang di rumah, kita kasih uang jajan dan tiba-tiba dia belinya makanan sembarangan, itu namanya keinginan, Bapak sekalian. So, hati-hati dengan hal ini. Ya, karena banyak sekali orang belum paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Salah satu cara yang paling mudah adalah ditulis setiap pengeluaran yang kita keluarkan, uang kita keluarkan, ditulis dan boleh dilihat. Oh, ini kebutuhan, oh ini keinginan, atau yang apa, atau yang mana. Itu harus dilihat. Kalau kita nggak tahu ini, kita tidak bisa simpan uang. Nah, ini adalah tentang kebutuhan dan keinginan. Saya pernah ada satu pengalaman waktu lagi di Jakarta. Ada yang nanya sama saya, Coach Emil, saya nanya dong, anak saya butuh beli motor. Wow, saya bilang luar biasa. Itu beli motor butuh Coach Emil, bukan keinginan, bukan, itu kebutuhan. Coba yuk kita ngobrol sama-sama, saya tanya. Emang kenapa anaknya butuh motor? Karena sekolahnya jauh. Oh, emang jarak dari rumah ke sekolah berapa kilometer? Sekitar ya nggak ya kalau ke jalan kaki sih sekitar 20 menit. Oh, kalau naik motor dekat 5 menitan kata dia. Wah, saya bilang, oke, masih bisa jalan kaki? Masih sih. Masih bisa naik angkot nggak? Masih sih. Kalau gitu ngapain beli motor? Bilang, iya karena anak saya butuh, bentar dulu. Nah ini dia, kalau masih bisa naik angkot, masih bisa jalan kaki, kenapa harus beli motor? Kebutuhan adalah keharusan, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Sandang kita makan, nah itu wajib kita penuhi. Tapi makannya apa, itu juga pilihan ya. Nah, itu terjadi. Motor ini kalau bisa digantikan masih dengan angkot, dia masih bisa bayar angkot dan jauh lebih murah. Kenapa harus beli motor? Ini yang terjadi. Yang kedua, ini lagi sama saya gini. Nah, ini tanya lagi yang kedua ya. Suaminya adalah Gojek. Dia Gojek suaminya. Dia bilang nanya, Coach Emil, suami saya butuh beli motor baru. Oke, saya tanya sekarang. Motor yang sekarang kenapa? Motor yang sekarang ini udah ngerongrong, udah ngerusak banget. Ya, sekarang mogok di jalanan, kalau ke bengkel udah butuh uang banyak, akhirnya suami saya kayaknya butuh motor baru deh. Ini namanya adalah, kita lihat, kalau motor ini bisa menghasilkan uang buat kita beli motor dan bisa menghasilkan uang buat kita, itu kebutuhan. Tapi hati-hati, tiba-tiba saya pikir, aduh pengen beli motor baru karena motor lama udah rusak deh. Ntar dulu, kalau bisa dibenerin nggak mesti beli motor baru. Nah ini dia. Kalau lebih seperti itu. Coach Andri, tahu kan Coach Andri tentang needs and wants, kebutuhan atau keinginan? Sudah cukup, Coach Emil. Cuman yang tadi paling penting memang banyak dari kita yang menolak sadar.
Karena apa? Itu butuh kok sih. Kalau nggak dia ngerongrong mulu, nggak dibeliin motor. Ya kan? Jadi kita menolak sadar dan kita merasionalisasi. Namanya apa? Melakukan pembenaran. Nah, iya itu dia pembenaran. Pembenaran. Jadi apapun, oh butuh, pokoknya semua butuh lah, istilahnya gitu kan. Nah, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Apabila kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, kedepannya tidak akan baik dalam mengelola keuangan. Thank you, Coach Emel. Nah, thank you banget Coach Andri. Ini saya jadi kepikiran omongan Coach Andri tadi, pembenaran saya di kepikiran satu cerita yang seru banget. Mental orang kaya, orang sukses, dan mental orang yang belum sukses atau miskin. Mental kaya, mental miskin. Bedanya apa? Bapak Ibu sekalian. Orang kaya, mental kaya, dapat uang, dapat uang nih, sampai rumah, dia mikir, gimana caranya uang ini untuk saya lipatkan dan lebih bermanfaat buat keluarga saya. Itu mental orang kaya. Dapat uang, sampai rumah dia mikir, gimana caranya melipatkan uang ini supaya bisa lebih besar dan lebih banyak lagi. Itu mental orang kaya. Mental orang miskin, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian ya, dia dapat uang, bawa pulang ke rumah uangnya, dia lihat TV, dia bilang, TV sudah lama, ganti baru. Dapat uang lagi, lihat sofa, lihat kursi, kursi udah lama, ganti baru. Dapat uang lagi, lihat ranjang, lihat apa? Lihat kasur, kasur sudah lama, ganti baru. Yang berbahaya, dapat uang, lihat istri, istri udah lama. Istri udah lama, wah, ya bercanda ya. So, tapi ini terjadi, bercanda dengan istrinya ya. Tapi kalau yang lain itu bener. Kadang-kadang iri sama tetangga, iri sama orang lain. Oh dia punya, masa saya nggak punya? Oh dia punya, masa saya belum punya? Saya mau dong, saya butuh. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa mengatur keuangan, tidak tahu mana yang kebutuhan, dan tidak tahu mana yang keinginan, itu sangat berbahaya dan hidup Anda tidak akan pernah kaya. Hari ini, saya Coach Andri mengajarkan tentang bagaimana mengatur keuangan untuk dapat Anda memahami mana yang butuh, mana yang ingin. Hati-hati dengan jebakan ini. Kalau Anda nggak memahami, berbahaya sekali. Oke, so kita sudah tahu polanya, kita sudah tahu pola pikirnya. Yang penting hari ini kita tahu mana yang butuh, mana yang ingin, dan kita buat notanya, kita buat tulisan. Setiap pengeluaran sekecil apapun tolong ditulis. Dan setiap bulan, setiap minggu dicek. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang keinginan tolong dikecilkan. Sampai semua itu menjadi kebutuhan. Boleh nggak sih saya beli keinginan? Boleh. Nanti kalau sudah ada uangnya. Kan sudah punya uangnya. Bukan uang itu yang saya maksud. Kita bahas sedikit. Ya. Ini dia. Ini adalah pola mengatur keuangan. Dapat uang. 50% pakai. Nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Mana mungkin cukup. Ini dia. Dapat uang, langsung sisihkan, langsung, nih, mana ya? Ini dia. Langsung yang ini dahulu nih. 10% ambil, langsung masuk tabungan, jangan dilihat. Anggap uang hilang. Wajib hukumnya, nggak bisa enggak. Sekali lagi, dapat uang, langsung ambil 10%-nya. Dapat 100.000, 10.000 langsung diambil. Langsung tabung, simpen, jangan dilihat. Itu uang nggak boleh dipakai. Sesusah apapun Anda, itu uang tidak boleh dipakai. Kan mesti bayar utang, nggak boleh. Ya, pokoknya, sekali lagi, 10% ini langsung ambil, langsung tabung, anggap uang hilang. Anda nggak punya ini, Anda nggak bisa kaya. Satu, ya, yang pertama. So, dapat uang ini, baru pikir lagi. 50%-nya. 100.000, 10.000 tabung. 50.000 pakai. Pakai buat apa? Ya buat beli makanan. Buat pakai untuk kebutuhan. Bukan keinginan. Ya. 50%.
pakai buat kebutuhan, bayar kos, bayar bukan bayar utang ya, bayar kos, bayar itu pakai yang ini, kebutuhan. Oke? Nah, lagi nanti Coach Andri akan ajarin kita semua bagaimana cara berinvestasi yang baik. Di sebelum itu, 30%-nya pakai buat investasi. Kalau nggak investasi ya tabung juga berarti. Wah, berarti tabungan saya 40%. Nah, kalau ada utang, Bapak Ibu sekalian, bayar pakai ini bisa. Ya, dibayar nih. Jadi, kadang gini, kan hutang saya besar, nggak bisa cuma gini doang. Sekali lagi, tolong ngomong sama yang punya hutangnya, ngomong yang ngutangin Anda, bilang, ini adalah uang yang saya dapat hari ini, kita tetap bayar. Jangan sampai hutang nggak dibayar. Hutang wajib dibayar. Seberapapun kecil angkanya, tetap kita simpan atau kita bayar langsung ke orangnya. Hutang wajib bayar, kalau nggak bahaya nanti. Makin besar, berbahaya. So, uang ini bisa buat investasi atau bayar hutang. Ingat yang pertama, ya 10% tadi, ambil, tabung, lupakan. Jangan dipakai. Oke? 50 sudah, 30 sudah, 10 sudah, tinggal 10%. Nah, rezeki akan datang saat kita ingat sama orang tua. 5% ambil sedikit demi sedikit, tabung buat kasih orang tua. Ini wajib hukumnya. Orang yang sukses, orang yang kaya raya, tetap ingat jasa orang tua. Kalau saya nggak punya orang tua gimana? Silakan, serah Anda. Boleh tabung, boleh kasih orang lain, tapi kasih orang yang Anda syukuri, atau Anda bahwa Anda masa terbantu dan tertolong oleh beliau, silakan aja. 5% ini tabung untuk kasih kepada orang tua jika orang tua masih hidup. Ya, kalau enggak ya Anda bisa pugar makamnya, Anda bisa perbaiki makamnya untuk rasa bakti seorang anak kepada orang tua. 5% lagi wajib sosial. Sedekah itu penting, Bapak-Ibu sekalian. Orang yang sukses adalah suka bersedekah. Ya, suka sedekah, suka berdana, suka memberi. So, 5% ini diambil untuk sedekah, untuk memberi. Kan saya juga butuh sedekah. Orang sukses tidak suka menerima, selalu menerima. Kita suka memberi. Seberapa kecil uang kita pun, ambil 5%-nya untuk memberi. Percaya saya, Anda pakai skema ini, Anda pasti bisa lebih kaya dan lebih sukses lagi. Nah, ngomong-ngomong soal investasi. Ini seru nih. Ini biarkan Coach Andri karena beliau adalah punya usaha. Beliau punya bisnis. Beliau akan mengajar kita untuk bagaimana cara berinvestasi yang baik. Silakan Coach Andri. Thank you, Coach Emil. Nah, kita ngomongin mengenai investasi. Investasi. Nah, ada beberapa konsep mengenai investasi dan seperti yang tadi Coach Emil bilang, pola pikir, mindset itu lebih penting daripada caranya. Oke. Nah, kalau tadi Coach Emil sudah memberi tahu mengenai keinginan dan kebutuhan. Ya. Betapa penting untuk membedakan itu. Nah, dalam investasi, pola pikirnya pun harus sehat. Harus benar. Ya toh? Apa sih Coach emang pola pikir yang tidak sehat dalam berinvestasi? Pengen cepat kaya gampang. Betul banget Coach Andri. Yang kena korban money game. Kenapa? Cepet Coach, maksudnya langsung saya ada kasus teman saya. Gampang loh, Ndri. Istilahnya saya investasi segini, bunganya lebih besar dari bank. Akhirnya saking pintarnya dia pinjam bank. Kenapa? Karena bunganya lebih kecil daripada bunga yang diterima, dengan harapan istilahnya bisa dapat lebih banyak lagi. Nah, akhirnya kabur orangnya, misalnya gitu kan. Nah, namun saya selalu bilang apabila sesuatu itu terlalu baik atau terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Right? Jadi kita harus bisa mengontrol pola pikir kita, mindset. Pengennya gampang, cepet, kaya. Nah, itu agak-agak repot ya. Soalnya selama saya
mengajar dengan Coach Emil 20 tahun ini dan bertemu dengan pengusaha-pengusaha sukses, nggak ada yang kaya instan dapat lotre atau seperti apa. Karena apa? Karena pola pikirnya belum siap untuk jadi kaya. Right? So ingat satu itu, dalam berinvestasi, note yang paling penting itu jangan ingin langsung cepat kaya. Nah, salah satu investasi yang paling aman, tadi Coach Emil bilang kan, kalau ada utang, dibayar dari porsi ini, itu sangat penting. Kenapa? Itu investasi juga, itu investasi nama baik. Yes, benar banget. Right? Investasi nama baik. Kenapa? Di kemudian hari, apabila Anda ada usaha atau Anda ingin melakukan sesuatu, nama baik Anda itu sangat penting. So, dengan kita ada niat untuk membayar utang atau ada niat untuk membayar kewajiban kita, ada orang bantu kasih utang, lalu itu kita ada niat untuk menyisihkannya, untuk membayar utang-utang kita, itu adalah investasi nama baik. Dan itu sangat penting. Right? Jadi dari porsi 30% itu kalau ada utang, boleh untuk dibayarkan kewajiban-kewajiban yang kita harus bayarkan. Right? Lalu apalagi maksudnya jenis-jenis investasinya? Right? Nah, investasi yang kita harus investasi itu sebenarnya apa sih yang paling penting? Oke, saya sekarang siapa yang menjadi sumber nafkah? Contohnya, kayak gitu kan? Nah, orang tua suami saya, Oke, suami. Terus apa yang terjadi kalau misalnya suami ibu sakit? Atau tidak bisa bekerja lagi. Oh, tidak tahu ya. Nah, terus kalau misalnya nanti yang paling penting lagi dalam hidup Anda siapa? Anak saya, Coach. Anak saya penting. Nah, berarti itu ada beberapa subjek untuk investasi. Contohnya ada asuransi. Oke? Namun ingat ya, dalam memilih asuransi ada banyak prosedurnya yang mungkin nanti kita bisa bahas dalam arti istilahnya agen asuransinya seperti apa, yang butuh seperti apa, balik lagi butuh, yang butuh fitur-fitur apa saja yang butuh, dan itu harus didampingi oleh yang mengerti. Kenapa? Karena ada beberapa yang tidak butuh malah jadi nanti wasted atau mubazir, Sia-sia. sia-sia, ya. Nah, ada namanya investasi, namanya income protection, proteksi pendapatan, ya kan. Jadi kalau suami sakit, kalau misalnya apa gitu, itu masih bisa ada dibayar dalam periode waktu tertentu. Itu salah satu. Asuransi pendidikan anak-anak. Sehingga pada saat mereka mau kuliah sudah ada. Orang tua saya dulu lumayan dari keluarga yang kurang mampu, namun satu yang mereka sangat pintar adalah mengelola keuangan. Salah satunya itu saya diasuransikan dari kecil, sampai saya setelah itu bisa kuliah, lagi itu asuransinya masih Bumi Putra dulu, zaman dulu, kalau nggak salah, Coach Emil. Ya. Jadi pada saat kuliah tidak usah pusing lagi. Kenapa? Sudah ada cicilan yang kita buat dalam porsi 30% itu, sehingga anak kita terjamin masa depannya. Lalu apalagi, Coach? Masih banyak jenis-jenis investasi yang kita bisa lakukan, namun yang selalu saya anjurkan kepada teman-teman sekalian itu agar melihat yang penting dulu, yang kita butuh dulu adalah investasi terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang-orang yang kita sayangi. Oke? Dan apabila tadi Coach Emil bilang tidak ada lagi, sudah semuanya itu masih ada sisa, boleh ditabungkan. Kenapa? Karena itu juga bagian dari investasi. Ya, tabungannya itu. Nah, saya pikir sudah cukup untuk itu dulu. Di bagian investasi ini, saya ingin meningkatkan kewaspadaan saja. Hati-hati dengan investasi-investasi yang cepat dapat uang bisa langsung kaya. Itu hampir bisa dipastikan tidak berhasil atau scam. Bohong. Okay? Hoax itu, hoax. Oke, thank you Coach Emil. Oke, thank you Coach Andri. So, itu Bapak Ibu sekalian tentang investasi yang baik. Ada lagi yang sih ngomong sama saya gini, Coach Emil, saya berinvestasi loh. Oh iya, investasi apa? Saya investasi emas. Wah, keren dong, kan emas lagi naik.
Iya, kok tapi nggak ada harganya. Wah, emasnya apa? Emasnya gelang emas, kalung emas, ya, cincin emas. Waduh, itu emas yang salah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang keseringan kita juga kadang-kadang mau lebaran kita beli emas, wah biar dipakai, dan itu kita ada kesimpan pinjam, dan itu ada juga ke pegadaian. Itu hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Investasi yang baik kalau ngomong emas adalah investasi yang emas batangan. Itu ada kok 5 gram, 10 gram di mana di Pegadaian kalau saya nggak salah. Yep. Itu mereka juga punya. Kita ada uang simpen tabung untuk beli emas, kita bisa simpan emas. Itu adalah investasi yang sangat baik. Dulu setahu saya harga emas masih 500 ribu, 600 ribuan per gramnya. Sekarang sudah 1 juta, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah investasi yang sangat baik kalau mau emas. Sekali lagi bukan emas perhiasan ya, tapi emas yang batangan. Nah, ini yang bisa Ibu sekalian jangan sampai salah kaprah ya. Nanti wah beli emas, belinya perhiasan. Jangan ya. Emasnya sekali lagi adalah emas batangan. Nah, tadi kalau gitu Coach Emil, kalau saya sudah penuhi itu semua, kan saya juga pengen loh beli yang barang keinginan saya. Itu gimana caranya? Nah, jangan sampai beli barang keinginan atau membeli keinginan kita dengan kita ngomongnya gimana ya, memakai penghasilan yang kita dapatkan. Itu nggak boleh. Sekali lagi, jangan sampai kita membeli keinginan dari penghasilan yang kita dapatkan. Kita membeli keinginan dari investasi dan tabungan kita, bunganya. Ya, pendapatan dari investasi, pendapatan dari tabungan ada bunganya, bunga bank atau bunga dari investasi tadi. Nah, itu dari situ baru kita bisa beli keinginan. Betul. Jadi kalau orang bilang, ini semoga dipahami, jangan potong ayamnya. Kita pakai telurnya untuk membeli keinginan. Jangan potong ayamnya. Wah, hari ini saya pengen makan enak, potong ayamnya. Wah, kita berarti sedang memangkas penghasilan sendiri. Itu nggak boleh. Kita pakai telurnya untuk kita. Kenapa? Ayam bisa bertelur lagi. Ayam bertelur lagi. Nah, kita pakai telur ini untuk membeli keinginan kita. Sebelum berhasil punya telur ini, jangan coba-coba membeli keinginan. Nanti Anda akan lebih rusak hidupnya dibanding bahagia. Betul. So, Thank you. teman-teman, jelas sedikit tentang bagaimana mengatur atau mengelola keuangan. Semoga bisa menjadi orang yang lebih sadar mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan bisa memakai skema ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau misalkan kurang penghasilannya, tenang saja. Tetap Tuhan Maha Luar Biasa, kita akan diberikan penghasilan yang cukup. Karena kenapa? Kebanyakan kita tidak cukup. Bukan untuk kebutuhan. Kita tidak cukup karena keinginan. Kalau banyak gaya, kita akan banyak tekanan. Ya, jangan banyak gaya deh. Yang penting kita bisa hidup dulu aja, kita tabung, nanti setelah kita tabungan cukup, baru kita bisa membeli barang-barang keinginan kita. Tambah Mas Adi, silakan. Oke, thank you Coach Emil. Saya hanya ada tambahan sedikit. Jadi prioritas, tadi kita ngomong cukup panjang mengenai 30% yang buat investasi ya. Mendingan prioritas. Awalnya apabila masih ada utang, jangan investasi ke tempat yang lain dulu. Selesaikan hutangnya dari proses dari persenan investasi itu. Setelah itu baru boleh beli emas, beli yang lain-lain. Kenapa? Pada saat Anda masih ada utang, setelah itu Anda beli emas dan yang lain-lain, orang yang diutangin ngeliatin. Ini apa ini? Istilahnya gitu kan? Nggak ada niat, dan akhirnya investasi nama baik Anda akan rusak. Lalu tadi Coach Emil juga bilang mengenai keinginan. Kita menggunakan untuk beli keinginan dari hasil dari investasi kita. Ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak menggunakan bank karena mengenai bunga atau mengenai riba, ada bank syariah yang sistemnya bagi hasil. Right? Ada asuransi yang syariah juga yang sistemnya bagi hasil. Jadi masih ada caranya, misalnya gitu kan, tanpa melanggar atau tanpa melanggar keyakinan masing-masing. Jadi tetap ada caranya mengenai investasi dan mengenai tabungan. So sampai
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar mengenai simple pengaturan keuangan. Semoga tips yang kita berikan untuk hari ini dapat berguna bagi kehidupan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya Coach Andri Bernardi dari EQ World Indonesia. Dan saya Yonat Bajaya dari EQ World Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Thank you semua, makasih.